Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-14 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema bertahan dalam tantangan dan masalah. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Hosea 14 ayat 2 sampai dengan 10, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 4, 8 sampai dengan 9, 12 sampai dengan 14 dan ayat 17. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 13a dan Injil Yohanes 14 ayat 26b. Adapun bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 13 ayat 9 sampai dengan 13 dan Injil Lukas 12 ayat 2 sampai dengan 9 dan Injil Lukas 21 ayat 12 sampai dengan 19. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 dan tanggal 10 Juli tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23 masih melanjutkan renungan kita beberapa hari terakhir tentang panggilan dan perutusan para rasul. Dalam seluruh tugas perutusan mereka, Yesus Kristus menantang para muridnya untuk tampil sederhana, bijaksana, dan siap menghadapi berbagai tantangan, penganiayaan, dan pengkhianatan. Mereka diutus seperti domba ke tengah kawanan serigala. Kita bisa baca dalam Injil Matius 10 ayat 16.
Sejak dari awal, jemaat Kristen telah menghadapi penganiayaan yang keras. Saksinya adalah darah para martir yang menyirami tanah berbagai negara di dunia ini. Dewasa ini kisah tentang penolakan dan penganiayaan atas nama agama juga tidak kalah mengerikan. Kita masih berhadapan dengan intoleransi, ketidakpedulian, dan ketidakadilan. Berhadapan dengan situasi dan kondisi ini, maka Yesus Kristus meminta kita untuk cerdik seperti ular, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 10 ayat 16. Kita perlu bersikap kreatif agar memungkinkan keberhasilan proses kesaksian iman dan mengomunikasikan pesan Injil di tengah dunia modern. Yesus Kristus meminta kita untuk tulus seperti merpati. Kita bisa baca dalam Injil Matius 10 ayat 16. Dengan segala kepintaran dan kebijaksanaan, kita dituntut untuk menanamkan semangat kejujuran, kesederhanaan, dan kerendahan hati agar dapat menghadirkan cinta kasih Allah Tritunggal Maha Kudus ke tengah dunia. Yesus Kristus meminta kita untuk tidak usah khawatir terhadap apapun. Kita bisa baca dalam Injil Matius 10 ayat 19 sampai dengan 20. Karena Allah Tritunggal Maha Kudus akan menemani, menguatkan, dan membela kita dalam seluruh kelemahan dan kesulitan hidup serta kehidupan yang akan kita hadapi. Sahabat Kuntum yang terkasih, simbol cinta sejati kita adalah salib. Oleh karena itu, Yesus Kristus meminta kita untuk berani memikul salib hidup kita masing-masing sebagai bagian dari persekutuan dengan Sang Gembala sejati yang telah memenangkan penderitaannya di atas salib. Marilah kita dengan penuh tanggung jawab dan tetap semangat berjuang sekuat mungkin untuk melaksanakan seluruh tugas kita sampai akhir nanti. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih. Selamat pagi dan shalom.